kita semua dalam keadaan baik-baik. Tapi seumpama keadaan kita memang sedang tidak baik-baik saja, mari kita tetap syukuri. Paling tidak Tuhan masih memberikan kita pikiran yang waras, akal yang sehat, sehingga kita masih tetap bisa berpikir. Kita syukuri apapun pemberian Allah. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam persekutuan doa malam. Setiap kali persekutuan doa malam seperti ini, saudara, apalagi online, saya selalu memulai untuk berpikir begini, mau ngajarkan apa ya kepada jemaat, supaya waktu yang kurang lebih 1 jam itu tidak lewat begitu saja, tapi ada sesuatu yang memang kita nanti-nantikan, yang membuat kita rela meluangkan waktu khususnya untuk berdoa bersama-sama. Hari ini saya mencoba untuk membahas berbagai topik, baik yang viral di media sosial maupun mungkin saja terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan membahasnya. Semoga saudara-saudara mendapatkan manfaatnya dan mendapatkan berkatnya. Mari kita mempersiapkan diri, kita mengambil waktu hening sejenak. Persekutuan doa malam hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Dengarkanlah Allah memanggil kita dengan panggilan demikian. Yakobus 4 ayat 8 sampai 10. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudara, mari kita naikkan puji-pujian kepada Allah kita yang maha tinggi. Sebelum kita duduk di kakinya dengan tenang, duduk dengan hikmat untuk mendengarkan suaranya. Pujilah Tuhan.
kita berdoa. Ya Bapa yang penuh rahmat dan belas kasihan, kami datang menghampiri hadirat Allah dengan penuh syukur. Sebab siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan? Kami setuju dengan apa yang pemazmur katakan. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Kami menyadarinya. Karena itu kami bersyukur dan mensyukuri undangan-Mu agar kami mendekat kepada-Mu. Karuniai kami dengan akal budi yang terus-menerus diperbaharui, agar kami mengerti apa yang Tuhan ajarkan dalam firman-Mu, serta bagaimana dengan bijak melakukannya dalam hidup sehari-hari. Luputkan kami dari yang jahat ya Tuhan, agar kami mengembangkan diri kami terus-menerus dalam pelukan kasih-Mu yang ajaib. Berkatilah ya Tuhan persekutuan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sabda Allah dalam 2 Timotius 4 ayat 1-5. Demikian sabdanya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap setialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Berbahagialah saudara-saudara yang masih diberikan kerinduan untuk duduk dekat kakinya, sebab saudara masih diberi hatinya Tuhan. Saudara-saudara, biasanya ya, setelah membaca Alkitab, saya paling senang itu langsung masuk ke dalam pembahasan. Tetapi kali ini saya ingin mengajak kita bersama-sama menaikkan satu pujian yang lama sekali, yang nyaris tidak pernah dinyanyikan lagi. Lagu itu berjudul Tanpa Dia Ku Tak Berarti. Tanpa Dia ku tak berarti, tanpa Dia ku tak berhasil, tanpa Dia ku terombang-ambing, bak perahu tanpa kemudi. Tanpa Dia ku kan binasa, tanpa Dia ku tak berdaya, tanpa Dia ku kan sengsara, dalam Dia ku bahagia. Dia di sini siapa? Jawabannya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan pujian ini dan makin memantapkan hati untuk Dia, untuk Yesus saja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Cerna baik-baik syair lagunya, maka saudara akan mantap mengakui, tanpa Dia aku tak berarti. Tanpa Dia ku tak berarti, tanpa Dia tak berhasil, tanpa Dia ku tak
saya ingin memulai persekutuan malam hari ini dengan membahas firman Tuhan yang kita baca tadi dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Satu kalimat yang saya ingin tekankan kepada kita supaya mudah untuk diingat, berkata begini: karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Maksudnya bagaimana? Saudara, artinya bagaimana? Saya memberikan terjemahan yang lainnya untuk kita yang berbunyi demikian. Sebab akan tiba waktunya orang tidak mau mendengarkan kebenaran dan mencari guru-guru yang pengajarannya sesuai dengan selera mereka. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan kitab suci dan dengan gembira mengikuti paham mereka sendiri yang sesat. Ya saudara, sejak zaman dulu, zaman gereja perdana berdiri, penyakit jemaat adalah seperti yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan kitab suci. Apalagi dengan terbukanya arus informasi seperti sekarang ini. Kita bisa memilih apa saja yang kita sukai dari YouTube atau media sosial lainnya, termasuk hal-hal yang rohani, termasuk soal-soal rohani. Pokoknya kita seneng ya didengar, bahkan didengarnya itu berulang-ulang. Ibaratnya kan YouTube itu seperti supermarket. Bukan supermarket lagi sih, giant. Saudara bisa milih apa saja yang saudara senangi. Semua ada di sana. Saudara-saudara, di antara tayangan-tayangan itu, saya memilih 2 saja untuk dibahas malam hari ini. Tujuannya adalah supaya kita jaga-jaga. Siapa tahu ada di antara kita, di antara jemaat Tuhan yang ternyata mengalaminya, tapi diam-diam disimpannya sendiri. Kalaupun ada yang tahu, nggak berani bicara. Nah, tujuan kita membahas itu adalah melihat sejauh mana perspektif iman kita dalam menanggapinya. Orang percaya itu kan bukan hanya punya mata jasmani. Mata jasmani untuk melihat, ya. Tapi orang percaya itu kan harus punya iman sebagai mata rohani. Dan dua-duanya harus berfungsi. Kalaupun ya saudara, mata jasmani ada gangguan, kurang terang, kurang berfungsi, maka mata iman atau iman sebagai mata rohani harus tetap tajam dan penuh kewaspadaan. Ingat saja firman Tuhan yang berkata demikian. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Sebenarnya orang tidak dapat menerima lagi itu bukan tidak bisa menerimanya, saudara, tapi lebih memilih ajaran yang menyenangkan telinganya saja. Nah, coba kita akan memperhatikan satu persatu. Yang pertama saya ingin membahas ini. Mari kita perhatikan video ini. Thank you. I have 2 babies now. Kakak pertamanya namanya Miracle Putra Gunawan, panggilannya Ekel. Yang kedua Marvelous Putra Gunawan, panggilannya Marvel. Karena gue pengen anak gue kayak jagoan-jagoan di film Marvel. Hey, that's cool. Can I meet your kid? Are they cowok dua-duanya? Cowok dua-duanya. Abi, sini sayang. Aduh. Dia berat om. Dia beratnya 8 kilo. Ini anak aku. Dia lagi bobo. Mau gendong gak? She's so cute. Pegang kepalanya ya, karena kan dia masih baby. Oh my, berat. Yeah, of course it's baby. Ivan Gunawan kini mengaku sudah tidak lagi memelihara boneka arwah atau spirit doll. Menurutnya, boneka tersebut telah diberikan kepada orang lain karena menimbulkan komentar dari banyak pihak.
Ivan Gunawan mengaku lelah selalu mendapat pertanyaan seputar kedua boneka yang kerap dianggapnya sebagai anak. Kedua boneka yang diberi nama Miracle dan Marvel itu pun lalu ia berikan kepada orang lain. Pertama kali saya melihat tayangan artis-artis yang mengkoleksi boneka arwah itu, saya dalam hati ya saudara, dalam hati ngomong begini, ono-ono ae, maaf ya, ono-ono ae, saya bilang begitu. Tapi saya pikir lagi, jangan-jangan ada di antara jemaat yang punya, bahkan yang mengkoleksi. Saya kan tidak tahu, karena tidak ada yang bercerita. Mungkin bagi saudara yang saat ini punya boneka arwah, kalau boleh saya tanya, apa sih tujuannya? Apa maksudnya? Kalau saudara mau membukanya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Toh kita enggak bisa dialog karena ini satu arah. Atau bisa jadi saudara tidak membelinya, tapi saudara diberi hadiah. Misalnya hadiah ulang tahun, tapi hadiah itu bentuknya boneka arwah. Bagaimana sikap saudara? Saya tidak mengharapkan saudara itu hanya mengatakan, ya enggak mau enggak mau, takut buat apa? Lah wong saya ini gampang takut. Saya sama sekali tidak hanya mengharapkan jawaban itu. Itu kan jawaban dari mata yang telanjang, mata yang kelihatan. Jawaban imannya enggak kelihatan kalau seperti itu. Yang saya harapkan adalah iman sebagai mata rohani saudara ikut berbicara. Segala sesuatu itu mesti ditimbang-timbang dengan iman. Artinya, saudara masih mempergunakan ajaran firman Tuhan yang sehat. Jika saudara tidak melatih diri, tidak menimbang-nimbang dengan iman, di mana sumber iman itu adalah Alkitab, maka saudara bisa digambarkan bak perahu tanpa kemudi. Artinya apa? Terombang-ambing. Sedikit saya mencari informasi memang tentang boneka arwah. Paling tidak saya bagikan, saudara bisa baca sendiri, ada di Google, ada di internet ya. Boneka arwah atau spirit doll itu tidak seperti boneka pada umumnya. Ternyata seperti itu saudara. Boneka ini dipercaya sudah melalui proses pengisian arwah orang yang sudah meninggal. Ini yang kita mau bahas. Spirit doll itu, boneka arwah itu, boneka yang sudah melalui proses pengisian arwah orang yang sudah meninggal. Kalau dipikir-pikir caranya gimana ya? Saya mencoba mencari informasi. Salah satunya begini. Boneka arwah akan dibawa ke seorang biksu untuk didoakan dan untuk dilakukan upacara. Upacara atau ritual tersebut dipercaya sebagai usaha untuk menghidupkan boneka, untuk mengisi boneka tersebut dengan roh atau dengan arwah orang mati. Menurut data di internet lagi, harga spirit doll ini, harga boneka arwah ini, harganya itu mahal ternyata saudara. Ratusan ribu sampai ratusan juta, tergantung model dan ukurannya. Nggak tahu lagi loh ya kalau ada yang KW. Saya tidak menyarankan saudara-saudara jemaat untuk berbisnis dalam bidang ini. Saya sama sekali tidak merekomendasikan. Pertimbangannya itu begini saudara. Ini pertimbangan yang saya ajak kita untuk berpikir bersama-sama. Kan boneka itu diisi dengan arwah orang meninggal. Maka kita harus ngerti bagaimana ajaran Alkitab tentang orang yang meninggal, tentang arwahnya. Contoh ya saudara, contoh si B hari ini, detik ini meninggal dunia. Menurut pemahaman saudara, kemana arwahnya? Kemana rohnya? Saudara, yang perlu diketahui, saya sedang menjelaskan kepada saudara menurut iman Kristen. Saya tidak membahas ajaran agama yang lain ya.
saya mau membawa saudara pada pemahaman iman Kristen yang berpusat pada Alkitab. Seumpama ada saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini dan saudara tidak setuju, mungkin juga dari agama atau kepercayaan lain, saya memastikan tidak sedang mengupas tentang keyakinan saudara. Di sini saya mengajar kepada jemaat agar kembali kepada iman Kristen. Iman yang berpusat pada ajaran Alkitab. Saya tidak sedang memperdebatkan iman agama lain. Sebab menurut saya, siapa saja dari kalangan mana saja bisa kok beli spirit doll, bisa kok beli boneka arwah. Entah itu mungkin ya membeli, mungkin juga dikasih atau diberi hadiah. Mungkin saja. Kita clear di sini ya saudara. Saya tidak mau menjadi polemik. Kembali kepada jemaat Tuhan. Saya memberikan waktu sejenak untuk mengingat-ingat kembali kepada saudara ajaran yang pernah saudara terima. Kemana perginya arwah? Kemana perginya roh orang yang meninggal? Syukur-syukur kalau saudara ketika menyaksikan tayangan ini berdua, bertiga, atau satu keluarga, sehingga saudara bisa berdiskusi, bisa saling mengutarakan pendapat. Saya berikan waktu untuk saudara berdiskusi beberapa detik. Untuk menolong saudara mengingat kembali, mari kita membaca satu bagian Alkitab, harusnya lebih sih, nanti saya berikan dua. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, di kanan kirinya itu kan ada dua penjahat yang juga dihukum mati dengan cara disalib. Pada umumnya saudara, mereka yang dihukum mati dengan cara disalib tidak ada yang bisa turun hidup-hidup. Mereka pasti mati dan dua penjahat itu tahu persis kalau ajal mereka sudah dekat. Dan salah satunya di antara dua penjahat itu menyampaikan permohonan kepada Tuhan Yesus. Begini katanya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan jawaban Tuhan Yesus begini saudara, dalam Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya yang ngomong tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Menurut saudara, kemana perginya arwah salah satu penjahat itu? Atau mungkin dua-duanya? Pertimbangan-pertimbangan iman seperti inilah yang harus selalu menjadi mata rohani kita. Entahkah nanti kita akan membeli, kalau saya sih enggak, atau akan menerima. Dalam hal ini hubungannya dengan boneka arwah itu. Mari pertimbangkan ini, mata rohani ini. Paling tidak sekarang saya berikan perbandingan lagi untuk menjawab pertanyaan kemana perginya arwah atau roh orang yang meninggal. Kalau saudara sering mengikuti upacara pemakaman Kristen pada saat sudah di makam ya, saudara pasti mendengar ini. Jiwa saudara kita, si B tadi ya, anggap aja si B. Jiwa saudara kita telah kembali kepada Allah yang menciptakannya. Maka kami mengebumikan jenazahnya di tempat ini. Sambil menabur tanah tadi, tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu. Dengan harapan pada saat Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, maka setiap orang yang mati dalam iman kepada Yesus akan diubah tubuh mereka, sehingga mereka memiliki tubuh mulia seperti Yesus dan seterusnya. Nah, coba perhatikan ajaran-ajaran seperti itu, sehingga saudara mantap, tidak bimbang, dan tahu jelas kemana perginya arwah atau roh orang yang telah meninggal.
khususnya orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Di situ jelas saudara, dikatakan jiwa saudara kita B, ya, yang meninggal anggap aja B. Jiwa saudara kita B telah kembali kepada Allah yang menciptakannya. Dan itu kan kita dengar berulang-ulang loh ya. Soal agama dan kepercayaan lain kalau mengatakan tidak sama, yaitu urusan kepercayaan mereka. Urusan iman kita kan percaya apa yang Tuhan katakan dan percaya apa yang Alkitab katakan. Kalau saudara mantap, tidak bimbang seperti perahu tanpa kemudi tadi, maka saudara tidak akan punya alasan untuk takut. Lah wong jelas loh saudara, jiwa saudara kita B telah kembali kepada Allah yang menciptakannya, termasuk kita nantinya, sebab yang percaya ia kembali kepada penciptanya. Jadi soal arwah orang mati, orang yang sudah meninggal, clear ya, kembali pada penciptanya. Nggak usah nunggu waktu, nggak perlu nunggu waktu, langsung seketika itu juga. Itu ajaran Alkitab. Lalu yang berikutnya, apa-apa itu selalu pelajari latar belakangnya. Apa-apa selalu pelajari sejarahnya, selidiki dulu. Sebenarnya dalam segala hal sih harus dibiasakan untuk dicari latar belakang, untuk dicari sejarahnya. Nah ini hubungannya dengan boneka arwah ya saudara. Boneka arwah itu kan latar belakangnya begini. Spirit doll itu, boneka arwah itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Cuma bentuknya macam-macam, banyak bentuknya. Ada yang berupa patung, ada yang berupa boneka, ada yang berupa voodoo. Voodoo itu semacam boneka biasanya untuk santet, untuk guna-guna. Saya mencoba untuk membawa alat peraga, paling tidak yang pernah saya lihat di film ya saudara, seperti ini. Ini saudara, saya mencoba anggap aja ini boneka ya saudara. Voodoo itu misalnya seseorang membenci A, benci B begitu. Lalu A pergi ke seorang yang sihir atau dukun begitulah ya saudara. Lalu ini dikasih nama B begitu saudara. Lalu kalau ini ditusuk, B akan kesakitan. Kalau ini begini, yang sakit sana. Nah seperti itu voodoo, praktek voodoo. Jadi sebenarnya boneka arwah itu sudah ada sejak zaman dahulu. Maka sekarang mari kita perhatikan juga. Dan ini bukan hanya di Indonesia saudara. Di Roma boneka ini juga dulu kerap kali dipakai sebagai ritual yang magis, guna terhubung dengan dewa-dewi mereka. Begitu juga boneka-boneka arwah ini di Mesir juga dipakai saudara. Dipakai untuk yang hubungannya dengan hal-hal seperti ilmu sihir dan lain sebagainya. Terutama saudara, itu untuk upacara keagamaan. Itu di Mesir ya saudara, untuk pelepasan spiritual dan lain sebagainya. Hanya itu salah satu dari beberapa latar belakang yang ada. Jadi sebenarnya memang sudah terhubung dengan roh-roh dunia lain. Yang pasti bukan terhubung dengan Roh Kudus. Itu boneka arwah. Makanya mari pertimbangkan, mari timbang-timbang dengan iman kita, iman Kristen, iman Alkitabiah baik-baik. Sekarang mari kita perhatikan apa sih tujuan orang memelihara boneka arwah? Apa sih tujuan orang mengkoleksi boneka arwah? Ternyata yang pertama self healing, penyembuhan diri sendiri. Nah itu terjadi di tahun 2006. Seorang yang bernama Bob Kobe yang merupakan seorang seniman membuat sebuah kelas untuk mengajak orang membuat boneka semacam itu yang menurutnya ini dapat membantu seseorang untuk sembuh secara fisik dan mental. Kelasnya itu membuat pesertanya, di kelas itu tadi mengharuskan pesertanya membuat 4 boneka yang berbeda untuk penyembuhan diri sendiri. Nah rupanya sudah mulai seperti itu. Lalu juga sejumlah orang rela membayar mahal untuk mengadopsi spirit doll ini. Karena apa? Karena dipercaya akan bawa keberuntungan. Nah ini mulai ya saudara, motifnya sudah mulai kelihatan.
Dan keberuntungan yang ditawarkan itu membuat seseorang yang mengadopsi itu lancar usahanya, sukses karirnya, membantu meningkatkan pelanggan, mempererat hubungan kerja dan bisnis, kemudian juga dapat menjadi magnet seperti mendatangkan uang begitu. Bisa punya daya tarik, mudah dipercaya oleh atasan dan rekan kerja, serta mungkin punya customer dan membantu orang-orang untuk menjaga dan melindungi. Rupanya motifnya di situ, saudara. Ada juga yang bilang, itu kan orang mau bisnis aja, sengaja digaung-gaungkan dengan tawaran yang menarik, memakai para artis supaya apa? Viral, lalu bisa dijual dengan jumlah yang banyak dan akhirnya apa? Untung juga. Nah itu saudara, dari semua yang bisa saya sampaikan tentang boneka arwah itu, yang saya ingin himbau bagi jemaat, begini saudara, jangan hanya menggunakan mata kita yang jasmani ini untuk menilai sesuatu. Pakailah iman sebagai mata rohani untuk menimbang-nimbang sebelum menerima atau membeli. Ingat saudara, Tuhan sudah memperingatkan kita karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Sebab ya motifnya keuntungan materi semata-mata, ingin nyaman, ingin aman. Nah ternyata seperti itu. Saya juga tidak ingin suatu saat terjadi begini. Waduh, terlanjur. Lah wong saya tidak ngerti. Tak pikir ya nggak apa-apa. Saya tidak ingin begitu, saudara ya. Terus piye ini? Arwah pindah loh. Arwah sini boneka itu malah pindah ke anakku. Gimana ini? Isa tak pindah no. Arwah ini balik lagi ke boneka. Saudara, saya sangat tidak berharap terjadi demikian. Saya harus ngomong terus terang kepada saudara, kalau saya tidak punya ilmu untuk transfer arwah, apalagi arwahnya orang mati, arwah orang hidup saja saya tidak punya ilmunya. Saya hanya punya ilmu transfer uang, itu yang saya bisa. Transfer arwah saya tidak bisa. Nah, karena itu saya menghimbau nggak usah macam-macam wes. Kerja aja yang baik, buat saja pekerjaannya berkualitas, makin bagus, pelayanan makin bagus, dan kata-kata kita juga jangan asal jeplak, jangan asal ngomong mentang-mentang zaman now ngomongnya sembarangan. Kan kata-kata itu tetap dari hati. Nggak usah pakai alat keberuntungan segala. Keberuntungan kita itu dari Tuhan saja. Berkat yang telah Tuhan sediakan itu saja yang kita jemput. Jangan kejar keberuntungan yang semu. Saudara-saudara, siapa sih yang gak mau untung? Kita semua yang bekerja, yang pengusaha, yang dagang, yang karyawan, siapapun harapannya memang menghasilkan dan mendapat untung. Tahukah saudara, mengapa Tuhan mempercayakan berkatnya kepada saudara? Bukan cuma supaya saudara senang, bukan cuma supaya hidup saudara makin baik, bukan saudara. Tetapi Tuhan memberikan berkatnya itu supaya saudara dapat melakukan lebih banyak kebaikan untuk sesama. Dan saudara dengan gembira membawa persembahan kepada Allah. Itu sebabnya Tuhan memberkati saudara dengan berkatnya. Karena itu pada kesempatan hari ini saya mengajak kita untuk menaikkan doa bersama-sama. Saya sengaja tidak menaruh di paling akhir ya saudara, karena saya khawatir kalau sudah paling akhir nggak ada ujungnya nanti kita berdosa. Karena itu saya ajak kita bersama-sama untuk menaikkan doa. Saudara dapat membuka suara di rumah masing-masing, berdoa untuk pekerjaan saudara, untuk usaha saudara, apapun mata pencarian saudara, agar saudara diberi cukup oleh Allah dan diberi syukur yang melimpah. Yang paling penting itu adalah saudara diberi hatinya Tuhan, yaitu jujur. Saya selalu mengingat firman ini, Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan
yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Mari saudara, kita bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita sebutkan juga, berdoa juga untuk Ibu Goi Ing dan Tong Jun Lee, di mana kedua-duanya punya masalah mata yang sama, yaitu glaukoma dan katarak. Minimal kita doakan supaya hatinya siap. Mari saudara, kita membuka suara, kita masuk di dalam doa, kita berdoa di rumah kita masing-masing. Amin. Sekarang bagian yang kedua saudara, tentang perebutan hak asuh dan perwalian. Kita saksikan dulu video ini. Alasan ayah Bibi mengajukan perwalian hak asuh Gala ini kenapa sampai ke pengadilan? Kan seharusnya mungkin bisa diasuh bersama-sama dari baik keluarga Om dan keluarga Bibi. Iya, itu kan memang sudah Om Deddy bicarakan ya sama Pak Faisal pada saat itu. Jadi kita ingin mengasuh bersama, tapi ternyata memang ini harus ada ketetapan hukumnya untuk Gala ini. Jadi hak perwalian anak itu memang harus ditetapkan oleh pengadilan. Jadi ternyata Pak Faisal sudah mengajukan itu ke pengadilan Jakarta Barat. Beberapa waktu ini setiap kali saya membuka Google saudara, saya jarang buka YouTube dulu, selalu buka Google dulu, selalu muncul berita tentang perebutan batita ini antara dua keluarga. Keluarga mendiang ayahnya dan keluarga mendiang ibunya. Perlu saya beritahu kalau saya hanya mengikuti beritanya itu di dunia maya saja. Kalau dipikir-pikir ya saudara, apa sih yang membuat dua keluarga dari batita ini kok saling bersih tegang? Menurut saudara kira-kira apa? Apakah memang semata-mata karena bayinya itu sendiri? Atau sebenarnya ada sesuatu di balik itu yang melekat pada diri si bayi? Kira-kira menurut saudara apa? Sebelum kita menjadikan kisah ini sebagai umpan balik, mari kita pahami dulu dua istilah yang saling tumpang tindih dalam perebutan batita itu. Yang pertama, istilah hak asuh. Yang kedua, istilah hak perwalian. Hak asuh itu dipahami begini: usaha, upaya untuk merawat, mengasuh, memelihara anak yang umurnya kurang dari 12 tahun. Pada rentang usia yang disebutkan itu diketahui memang anak belum mampu membedakan, belum mampu memilih dengan tepat mana yang baik, mana yang buruk dalam hidupnya. Karena itu anak butuh orang dewasa untuk mengasuhnya. Jadi hak mengasuh ini berarti tinggal bersama-sama. Sementara hak perwalian itu begini: pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda
atau kekayaan anak tersebut sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Kemungkinan hak pengasuhan dan hak perwalian itu bisa sama-sama, tapi bisa juga tidak, bergantung dengan kondisi hukum yang menyertai. Kira-kira begitu, saudara. Sampai hari ini rupanya dua keluarga ini dari si bayi memang sempat bertemu walaupun didahului dengan ketegangan, sempat. Tapi belum selesai, yaitu ketegangan tentang hak pengasuhan dan hak perwalian dari si batita ini. Keluarga masing-masing masih tarik ulur. Ada jemaat yang bertanya kepada saya begini, kalau kasus bayi seperti itu dan kedua orang tuanya meninggal, menurut ajaran Kristen seharusnya hak asuh dan hak perwalian jatuh ke tangan siapa? Apa memang harus melalui proses hukum seperti itu? Saya menjawabnya tidak harus. Tidak harus melalui proses hukum jika memang motifnya benar-benar karena si bayinya. Tapi gini saudara, di Alkitab ada kejadian yang mirip-mirip yang bisa kita pakai sebagai pertimbangan sehingga kita tidak salah dalam menilai seseorang, khususnya dalam kasus perebutan anak. Kasus itu dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 3, memang hubungannya dengan hikmat Raja Salomo. Dikisahkan ada dua perempuan yang tinggal serumah, sama-sama mempunyai bayi. Usia bayi itu hanya selisih 3 hari. Rupanya salah satu bayi dari perempuan itu meninggal karena tertindih ibunya. Tertindihnya pada waktu malam, saudara. Nah, perempuan yang bayinya meninggal ini punya ide jahat. Ia menukar dengan anak perempuan yang satunya yang tinggal di rumah itu, yang sama-sama dia, tapi nukarnya diam-diam. Peristiwa ini baru disadari oleh perempuan yang anaknya ditukar itu pada pagi harinya ketika hendak disusui. Akhirnya kedua perempuan itu ribut untuk memperebutkan anak yang masih hidup. Tidak ada orang lain di dalam rumah itu selain mereka berdua. Nah, sebelum kita menyaksikan bagaimana Allah memberikan hikmat kepada Salomo untuk mengambil keputusan tentang bayi itu, mari kita perhatikan baik-baik latar belakang pada zaman itu. Tidak boleh ujuk-ujuk di zaman sekarang. Apa sih maunya perempuan yang menukar anaknya yang mati dengan anak perempuan lain yang bukan anaknya, walaupun hidup, itu kan bukan anaknya. Apakah perempuan itu saking kepinginnya punya anak? Apakah perempuan itu cinta kepada anak-anak atau bagaimana? Kita harus menemukan jawabannya berdasarkan konteks zaman itu ya. Jangan langsung dicomot bawa ke zaman sekarang. Jangan. Bukan begitu. Ternyata bukan karena cinta, bukan karena senang anak-anak. Bukan. Sampai-sampai menurut catatan di Alkitab itu sebenarnya kalau kita tahu, sampai-sampai perempuan ini menukarkan dengan anak perempuan lain yang masih hidup. Ternyata perempuan-perempuan itu disebut perempuan-perempuan Sunda loh saudara. Hanya tinggal bareng-bareng. Jadi untuk apa sebenarnya perempuan yang anaknya meninggal itu sempat-sempat aja menukar dengan bayi orang lain? Motif ini tidak boleh kita tafsir-tafsir. Paling tidak kita harus menemukan perbandingan di bagian Alkitab yang lain. Saya menemukan dengan kita dapat membandingkan kisah Tamar dan Yehuda di Kejadian pasal 38. Di mana Tamar memperlakukan diri seperti kedua perempuan tadi ya, seperti yang dicatat dalam 1 Raja-Raja 3 tadi. Di balik semua rencananya yang disusun dengan baik, dengan detail, dengan rapi itu, ternyata Alkitab menyingkapkan motifnya. Mengapa demikian? Dicatat oleh Alkitab dalam Kejadian 38 ayat 15 dan ayat 24 sampai 26. Saya bacakan perlahan-lahan supaya saudara dapat menyimaknya. Ketika Yehuda melihat dia, Tamar maksudnya ya, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Sesudah kira-kira 3 bulan
dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Jadi rupanya ada transaksi sebelumnya. Walaupun Yehuda tidak kenal dengan orang di mana yang bersundal tadi. Lalu dikatakan juga begini, periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tapi perempuan itulah yang benar. Jelas ya saudara? Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Jadi zaman itu ada perkawinan Levirat. Tamar ini menantunya Yehuda, menikah dengan anak pertamanya meninggal. Jadi anak kedua harus menikah dengan Tamar. Ketika menikah dengan Tamar, meninggal juga Sheila adiknya yang ketiga, masih bayi, masih kecil. Dan ini dijanjikan, tapi rupanya Yehuda tidak mau meninggal. Nah gitu ceritanya. Akhirnya terjadilah tragedi seperti ini. Jadi motifnya dapat diketahui adalah menuntut haknya dari perkawinan Leviratnya. Hanya Tamar itu memakai cara-cara yang dipakai oleh bangsa Kanaan untuk mendapatkan haknya itu. Sementara dengan mempunyai anak atau keturunan, maka pada zaman itu loh saudara, identik dengan warisan yang akan didapatkan. Orang kaya zaman dulu itu kan ukurannya banyak anak, banyak ternak, banyak tanahnya. Itu ukuran orang kaya zaman itu. Yehuda ini termasuk orang yang kaya. Kembali soal dua perempuan yang saling berebut anak sebelumnya, yang di satu raja-raja saudara. Apakah perempuan yang menukarkan bayinya yang mati dengan bayi yang perempuan lain itu adalah penyayang anak-anak? Jawabannya tidak. Perempuan itu bukan penyayang anak-anak. Apa buktinya? Nah, buktinya tampak jelas ketika Salomo dengan diberikan hikmat oleh Allah memakai cara taruh anak itu akan dibelah hidup-hidup menjadi dua, sebagian dikasih perempuan yang satu, sebagian dikasih perempuan yang lain. Kira-kira seperti itu. Ternyata saudara, perempuan yang anaknya mati yang menukar dengan anak perempuan yang lain itu sama sekali tidak punya belas kasihan. Setuju dengan apa yang dikatakan oleh raja. Bunuh saja bagi dua, kira-kira begitu. Dan itu sangat berbeda dengan ibu kandung dari bayi itu yang memohon-mohon agar bayi itu dibiarkan hidup. Perempuan yang bayinya meninggal itu salah satu analisa saya dengan membandingkan kisah Tamar adalah motif soal harta atau materi yang ia bisa tuntut dari laki-laki yang membuatnya dia mengandung. Itu motifnya. Tindakan menukarkan bayinya yang mati lebih didasarkan pada motif materi, atau paling tidak ingin mendapatkan pengakuan akan haknya sebagai perempuan. Sekarang mari kita kembali pada perebutan balita yang lagi viral di dunia maya. Yang patut dipertimbangkan itu begini saudara. Seandainya pada diri si bayi tidak melekat materi, tidak ada kekayaan apapun, apa kira-kira jadi rebutan ya? Menurut saudara gimana? Saya tidak dapat menjawab dengan pasti, tapi nurani saya mengatakan kecil kemungkinan jadi rebutan kalau tidak ada apa-apanya si bayi ini. Saya lebih memberikan analisa saya bukan hanya pada status balita ketika diperebutan, bukan hanya itu. Justru yang saya pertimbangkan itu begini. Anak ini sekarang umur 1,5 tahun saudara. Nah selama 1,5 tahun mulai dia lahir
sampai anggap aja sebelum orang tuanya meninggal, sampai orang tuanya meninggal juga 1,5 tahun sudah dilewati. Siapa orang dewasa yang mengasuhnya? Siapa orang dewasa yang ada di dekatnya, yang benar-benar mengasihi dia, keberadaannya? Bahkan menurut kisahnya ketika sang ibu masuk penjara atau orang tuanya masuk penjara, siapa yang betul-betul mendukung, mengasuh anak ini? Siapa sebenarnya? Ketika tidak ada embel apa-apanya yang melekat. Nah, ini penting sekali jadi pertimbangan. Dan keluarga yang mau mengasuh, mau menjadi wali, walau tidak ada apa-apanya yang melekat pada diri si bayi itu, sebenarnya itulah yang mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dan hal itu bisa dilihat selama bayi itu dilahirkan sampai umurnya 1,5 tahun. Tapi saudara, saya menyadari bahwa tidak semudah itu memberikan pencerahan. Sebab kalau hatinya sudah digerakkan oleh motif apa? Motif soal materi. Semua sudah berbeda. Kita doakan saja semoga Tuhan memakai pemerintah yang ada untuk memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan Batita itu hidup dengan orang-orang yang mengasihinya dengan tulus. Dan kasus ini sebenarnya menjadi cerminan bagi kita masing-masing. Bagaimana seharusnya kita bersikap dan bertindak bijaksana. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa memang tidak mudah untuk menerima nasihat firman Tuhan kalau orang itu sudah merasa dan menghitungnya itu untung rugi. Kalau sudah merasa rugi atau kehilangan keuntungan, orang akan lebih mudah nurut kalau jelas-jelas ia untung. Kalau dia untung, maka nurut. Kalau rugi, wah. Makanya firman Tuhan kan berkata, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kalau sudah tidak bisa menerima ajaran sehat, ya mau tidak mau hukum negara yang akan memutuskan. Walaupun kita tahu banyak lika-liku. Saya tetap mengajak kita semua jemaat Tuhan dalam keadaan apapun yang menjadi pertimbangan kita, yang pertama dan utama adalah iman. Sebab iman itu adalah mata rohani, dan iman yang sehat pasti dibangun di atas ajaran yang sehat. Pada zaman sekarang saudara, yang paling banyak jadi pertimbangan, yang pada umumnya jadi pertimbangan itu memang untung dan rugi. Motif materi itu lebih dominan. Motif yang sejak zaman dahulu kala sudah ada dan tumbuh makin subur. Dan kalau kita tidak hidup bijaksana, maka tidak heran kita sudah masuk perangkapnya. Karena itu mari kita semua yang menjadi orang tua, jadilah bijaksana. Ajarkan dan beri contoh langsung dari hidup saudara. Bagaimana iman yang dibangun di atas ajaran yang sehat itu menjadi pertimbangan saudara yang pertama dan yang utama. Kasus yang serupa bisa terjadi pada orang dewasa. Kasus yang pernah disiarkan ke saya pikir itu mirip-mirip. Walaupun sama persis ya enggak, tapi mirip. Kisahnya begini saudara. Orang tua ini punya 3 anak. Saya tidak berani mengatakan orang ini kaya, orang ini cukup pandai. Tapi ya begitulah keadaannya. Yang disampaikan ke saya itu begini. Semasa orang tua ini masih sehat, bahkan masih bisa bekerja, masing-masing anak, 3 tadi anaknya, sudah diberikan bagian warisannya. Sudah beres semua. Ketiga anak-anaknya sudah hidup bersama keluarganya masing-masing. Jadi tidak kumpul dalam satu rumah. Orang tua ini hidup berdua saja, suami istri. Berarti orang tuanya ini masih hidup, suami istri hidup berdua dengan satu pembantu. Yang mana pembantu ini ikut mulai umur 12 tahun. Dan saat itu pembantunya sudah 40 tahun. Pada tahun sekian ketika sang istri berpulang terlebih dahulu, maka si suami ini atau si ayah ini makin menurun kesehatannya. Istrinya meninggal dulu sekarang. Dalam keadaan yang sudah renta, sudah tua, sakit-sakitan, sudah tidak bisa bekerja lagi, si ayah atau suami ini hidup dengan uang simpanan yang masih ada. Jadi tidak dari anak-anaknya. Tidak berapa lama
si suami ini meninggal dunia juga dan meninggalkan wasiat. Untungnya segala macam surat-surat berharga itu disimpan rapi dalam sebuah kardus biasa yang nyimpen pembantunya. Kenapa disimpan? Pembantunya buta huruf. Setelah masa kedukaan telah berlalu, saudara, ternyata 3 anak-anak dari almarhum gempar semua. Soal apa? Soal harta, soal peninggalan. Padahal warisannya sudah tadi. Jadi begini saudara, rupanya setelah 3 anak-anaknya diberikan warisan masing-masing, orang tuanya kan masih produktif, masih bekerja. Dan rupanya orang tua dari 3 orang anak-anaknya masih sempat membeli beberapa aset berupa tanah dan bangunan. Kalau tidak salah ada 2. Jadi karena berpikir yang sudah diwariskan ya sudah, maka orang tua ini dulunya berpikir ya ini untuk dirinya. Dan di dalam suratnya itu dituliskan bahwa aset-aset itu diserahkan kepada pembantunya yang ikut mulai umur 12 tahun tadi, yang sudah puluhan tahun. Alasannya adalah pembantunya itu berlaku bukan seperti pembantu pada umumnya, tapi lebih menyayangi mereka berdua lebih dari anak-anaknya, dan tidak pernah meninggalkan saat-saat kedua orang tua ini atau bahkan suami yang terakhir itu tadi meninggal dunia. Kira-kira seperti itu bunyinya saudara. Jadi suami istri itu sepakat memberikan kepada pembantunya sebagai ungkapan terima kasihnya. Saat terjadi persoalan itu, pembantunya ini nggak ngerti apa-apa. Lah dia kan buta huruf, suruh nyimpen ya disimpan gitu aja. Yang membuat pembantunya heran adalah setelah kedua orang tuanya almarhum, orang tua dari 3 anak-anak ini, bosnya lah ya, bosnya itu tadi, mereka tuh sangat membenci pembantunya, bahkan sering menghinanya, menerornya. Bahkan salah satu penyebabnya adalah yang membuat anak-anaknya benci itu karena pembantunya ini ternyata diketahui menyerahkan kardus yang berisi dokumen-dokumen itu ke tetangganya yang berprofesi sebagai notaris atau pengacara. Pembantunya itu mengatakan begini, pesan bos tua, kalau aku mati, pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah serahkan dos ini pada Pak pengacara. Wong gitu pesannya, ya saya nurut, gitu aja, tapi saya jadi dibenci, dimusuhi. Nah saudara, salah satu dari anak-anak bapak tadi menemui saya dan seorang Kristen. Sambil emosi dia bercerita, lalu dia bertanya tentang pendapat saya. Sebelum saya menjawab, saya bertanya balik begini, mengapa kamu begitu emosi sekarang? Maksud saya setelah orang tuanya meninggal. Mengapa kamu tidak emosi kepada dirimu sendiri manakala orang tuamu kesakitan, manakala orang tuamu kesepian, manakala orang tuamu memerlukan kamu, manakala orang tuamu tidak bisa melakukan apa-apa? Mengapa kamu tidak emosional pada waktu itu? Orang ini menjawab begini saudara, loh kan sudah ada pembantu, untuk apa pembantu? Kalau masih harus saya? Saya menjawab, oh berarti kamu berpikir keberadaanmu sebagai anak bisa digantikan pembantu, gitu kah? Dia diam saudara, diam. Saya tahu dia tidak puas, tapi dia juga malu. Sebenarnya dia ingin dapat dukungan saya karena dia seorang Kristen. Tapi saya bebas mengutarakan pendapat saya berdasarkan ajaran firman Tuhan karena saya tidak terbebani apa-apa. Pikirnya saya akan memihak dia. Saya biarkan dia berpikir cukup lama, berpikir seperti orang yang waras. Lalu saya katakan, jangan hanya emosi ketika membahas harta saja. Sementara untuk urusan berbakti tidak sama sekali. Saya bilang begitu saudara. Lalu saya ngomong begini, bolehkah saya ngomong dengan pembantu orang tuamu? Orang itu menjawab, boleh, boleh. Lalu saya ngomong dengan pembantu, tapi ada dia di situ. Saya ngomong apa aja dia dengar, dia memperhatikan kok. Dan saya bertanya, banyak bertanya, tapi salah satunya begini, berapa lama bos kamu laki dan perempuan sudah tidak berdaya, tidak bisa ngapa-ngapain,
mulai sakit, harus digendong, harus disuap, harus ya istilahnya seperti bayi begitu. Lalu pembantu itu ngomong gini, kalau bos nyonya 5 tahunan sampai meninggal, kalau bos tuang 3 tahunan sampai meninggal. Lalu saya tanya, selain kamu yang tinggal bersama di rumah ini, ada nggak anak-anaknya, cucunya, mantunya yang datang, yang nengok, yang merawat, yang membawa ke dokter, yang memperhatikan gitu? Ada enggak? Pembantu ini takut untuk jawab. Lalu dia menggelengkan kepala. Tidak ada sama sekali. Baru ketika meninggal, semuanya muncul. Pembantu itu juga cerita bahwa untuk beli keperluan sehari-hari, ternyata memakai uang dia. Dia simpan uangnya dalam kantong kresek. Terus pembantu itu juga cerita, untuk beli keperluan sehari-hari ternyata pakai uang pembantu itu. Dia simpan semua nota-notanya dalam kantong kresek. Dia bilang kepada dirinya, siapa tahu nanti berguna. Ya kalau enggak ya sudah, begitu katanya. Lalu saya tanya balik, loh gajimu gimana? Pembantu itu cerita, kalau dia buta huruf dan dia pernah disuruh ke ATM, tapi dia tidak ngerti. Dia takut juga minta tolong orang lain karena takut ditipu. Jadi pembantu itu berinisiatif pakai uangnya dulu, karena pikirnya bosnya tidak mungkin tidak akan kembalikan. Makanya dia kumpulkan nota-nota itu, dan nota sampai berapa kantong kresek. Anak dari almarhum yang tadi emosional gara-gara aset orang tuanya, dan setelah mendengar betapa Tuhan memberi kepada orang tuanya seorang pembantu yang berhati mulia, ia jadi malu. Padahal ia ngaku Kristen, ngaku orang percaya, tapi tidak pernah memperhatikan orang tuanya di saat-saat kritis. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya mengajaknya berdoa agar Tuhan menghidupkan hati nurani yang sekarang. Lalu saya pulang. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan, baik tentang diri kita, anak-anak kita. Karena itu mintalah hati yang bijaksana untuk hidup sekarang ini. Firman sudah mengingatkan kita akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mari berjaga-jaga mulai sekarang. Mari hidup bijaksana. Pada kesempatan hari ini saudara, mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita. Kita sebutkan nama anak-anak kita, orang tua kita, bahkan barangkali ada pembantu atau famili kita, supaya kita semua diberi hati yang bijaksana, yang iman sebagai mata rohani yang selalu awas. Lalu kita juga berdoa untuk penabisan penginjil Yafet Endro Wahyudi sebagai pendeta GKT. Acaranya dilaksanakan di GKT Banyuwangi 3 Maret 2022 pukul 5 sore. Kiranya Roh Kudus terus memproses hambanya sehingga diberi hatinya Tuhan dalam menggembalakan domba-domba Allah nanti. Pelayan, singer Lila dan Liana, pemusiknya Kalista dan Sinsin. Kita harus mendukungnya di dalam doa. Sementara itu saudara, kita juga mendoakan 2 pasangan yang akan menikah di tahun ini, bulan Maret, Vica Natalita dan saudara Cho Yejeng. Itu di Surabaya, dan yang memberkati pendeta Amos Winarto. Pasangan yang kedua menikah 7 Mei 2022 adalah Sabrina dan Alfian di GKT Banyuwangi, dan yang memberkati adalah pendeta Harti Nasli. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Silakan saudara membuka suara berdoa di rumah masing-masing.
kesempatan ini saya juga mengajak kita untuk berdoa. Yang pertama, pelayanan Jumat Agung tanggal 15 April nanti, koordinator dan liturgisnya itu saya. Sedangkan khotbah dan sakramen dilayani oleh pendeta Yafet Endro Wayudi, pemusiknya Ibu Ingewati Puku dan Bapak Denov Nababan, singernya Semuita, Hana, dan Maria Angelika. Dan saya ingin nantinya itu ada fragmen tentang pengkhianatan Yudas, dan saya membutuhkan bapak-bapak tidak banyak bicara, cuma satu aja yang bicara, yaitu yang berperan sebagai Tuhan Yesus. Ya, mari kita doakan itu. Yang kedua, pelayanan Minggu Paskah 17 April, koordinator dan liturgosnya Lose Yohanes Sandoko, yang khotbah saya. Pemusiknya Ibu Evelyn Budiman dan Alicia Dorcas, singernya Bu Indah, Yulia Puspa, dan Vinda Urip. Mari saudara kita dukung karena membutuhkan waktu untuk terus berlatih. Tidak lagi rekaman, semua dilaksanakan secara live dan tetap streaming. Mari kita masuk di dalam doa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa malam hari ini. Mohon Roh Kudus terus-menerus mendidik kami dalam kebenaran firman-Mu, agar iman sebagai mata rohani kami terus terasa tajam dan peka, agar kami juga mempunyai kesempatan dalam memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Berkatilah jemaat Tuhan yang terus merendahkan diri dan duduk di bawah kaki-Mu dengan hati yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat malam saudara-saudara, persekutuan doa malam hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Kalau saudara punya pergumulan, punya pertanyaan, bisa japri ke saya dan saya akan membahasnya juga di dalam persekutuan doa Rabu mendatang.